Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini Ustadz Halim tadi di awal segmen kita udah membahas panjang lebar gitu tentang kenapa sih ada tasawuf underground ini. Tapi kita belum membahas tentang background Ustadz Halim sendiri gitu. Suka musik terus tadi apalagi tuh. Sebenarnya Ustadz Halim tuh backgroundnya apa? Ya, saya pertama di pesantren ya, pesantren 5 tahun di Cilacap, lalu saya melanjutkan di SMA Muhammadiyah. Di keluarga saya itu sebelah Muhammadiyah, sebelah NU. Tapi saya jadi pesantren dapat SMA Muhammadiyah, jadi saya belajar ke Muhammadiyahan ya. Lalu saya melanjutkan di YIN dulu, sekarang UIN ya, ambil akidah filsafat, jurusan akidah filsafat. Lalu saya melanjutkan S2 di Malaysia di ISTEC Kuala Lumpur pada jurusan sejarah Islam. Lalu karena saya nggak suka ngajar di kampus, hanya kuat 3-4 tahun, habis itu saya konsentrasi di editorial buku. Saya mengedit buku-buku Islam, termasuk di misalnya di Republika, Mizan, di Kompas Buku, beberapa penerbit yang lainnya. Lalu sekarang saya mendirikan penerbitan sendiri. Nah ini tadi di awal segmen juga bilang saya juga orang yang suka musik gitu. Ini backgroundnya anak metal juga? Oh enggak. Atau musik. Gimana? Suka musik aja. Saya bahkan nggak begitu tertarik dengan musik punk. Bahkan vokal penyanyi vokal itu nggak menarik sama sekali. Tapi saya menghargai sebagai suatu musik, sebagai seni gitu. Karena saya sukanya musik, saya suka jazz gitu. Tapi artinya sama orang yang suka musik ya santai aja, nggak alergi kan gitu. Oke. Nah ini kita ngobrolin lagi sebelum kita membahas tentang pesantren yang sedang berjalan ini. Dari mendirikan tentang tasawuf underground itu pasti juga punya sosok-sosok yang menginspirasi gitu. Nggak mungkin bisa membuat komunitas sebesar ini tanpa ada seseorang yang memotivasi diri gitu. Nah, kalau Ustadz Halim sendiri, siapa sih sosok yang paling memotivasi, yang paling menginspirasi? Salah satu yang sesuai dengan konteksnya, karena setiap itu kan beda-beda tokohnya. Salah satunya adalah Kiai Haji Asad Humam, yang menemukan Iqra. Saya pikir itu bukan hanya sekedar kita belajar alif, ba, ta, a, ba, ta, tidak. Ya mungkin secara psikologis akan berbeda dengan secara fikih gitu. Orang yang belajar ngaji Al-Quran, karena setiap Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya itu kan berpahala. Tapi secara psikologis itu sebetulnya seperti yang diungkapkan Pak Asad Humam, bahwa itu melatih kita untuk istiqomah, melatih kita untuk teguh dalam pendirian. Seperti halnya kekuatan zikir. Zikir itu harus berulang-ulang seperti kerja mesin dengan torsinya dan kekuatannya. Jadi harus berulang-ulang. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga kita belajar alif ba ta. Ba, bi, ta. Terus berulang sehingga menumbuhkan kesadaran. Apalagi yang akan kita pelajari adalah kalamullah. Saya praktekkan, ini mengapa menginspirasi, kepada anak-anak pang dan jalanan yang selama ini tergoda oleh narkoba dan psikotropika. Mereka selama ini kalau mengonsumsi narkoba psikotropika kan terganggu syarafnya. Diajak ngomong aja kadang delay, ngomongnya apa nggak nyambung dan lain sebagainya. Susah. Untuk mengubah lagi mereka kepada posisi saraf yang benar, mengubah pola hidup mereka, maka harus diajarkan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, salah satunya adalah ketika saya tawarkan untuk belajar mengaji, ya mau tidak mau yang paling sistematis Iqra, ajarkan Iqra. Nah, mereka yang baca Iqra-nya tidak konsisten, nggak istiqomah, ya mental lagi, dia akan kembali lagi ke jalanan, mabok lagi. Tapi dilihat beberapa anak yang betul-betul istiqomah sejak awal, baru mengenal huruf, lalu belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai 6. Sekarang udah baca Quran semuanya. Dan mereka lepaskan itu dari narkoba. Itu artinya apa yang mereka baca, apa yang mereka pegang sebagai suatu istiqomah, keteguhan hati, bisa membangkitkan dia untuk hijrah. Inilah yang saya anggap
salah satu inspirasi dalam dakwah kepada masyarakat secara umum. Oke, benar-benar. Soalnya keistiqomahan itu gitu ya. Betul. Oke. Tidak melulu soal pahala kan berarti. Secara psikologis dia punya efek. Oke. Nah ini ngomongin tentang dakwah gitu kan, banyak orang berdakwah bisa di mana saja gitu. Kalau misalnya dilihat dari konteksnya Ustadz Halim sendiri, berarti kurang lebihnya nih kalau menurut kacamata saya, Ustadz Halim lebih banyak berdakwah di jalanan. Itu sebenarnya karena memang lebih suka untuk berdakwah di jalanan atau sebenarnya kenapa? Enggak, jelas saya suka riset ya. Saya suka riset, saya editor buku, sebulan bisa 1.500 halaman saya baca, sekitar 4 sampai 5 buku saya suka riset itu. Saya suka kerja di balik layar nulis. Tetapi ada sesuatu yang menantang bagi saya. Kalau kita baca buku mulu atau ngedit buku mulu, seperti orang makan nggak buang air. Maaf ya, seperti itu. Jadi harus ada sesuatu yang kita keluarkan. Kita sering baca ya harus nulis. Kalau kita sudah banyak ilmunya ya harus dikasih. Nah saya lihat rituan dakwah itu kan beda-beda. Saya pengen sesuatu yang berbeda. Ada pengalaman terakhir yang mengapa harus anak pang dan anak jalanan. Saya waktu itu ada seminar internasional di Bangkok. Saya memilih jalan darat dari Kuala Lumpur itu pakai bis. Sampai di perbatasan antara Malaysia dan Thailand, tepatnya di Hat Nyai, ada huru-hara yang luar biasa. Dan apa yang buat saya itu kaget adalah saya diselamatkan oleh anak pang, anak jalanan masuk ke Ahas Honda. Di Thailand itu kan skripnya itu kan ini ya. Iya, tulisannya kan beda dengan kita gitu. Saya cari mana dengan hitungan huru-hara yang luar biasa, saya lari. Itu yang saya ditolong oleh anak pang dan jalan yang saya anggap fisik mereka tampak menyeramkan, tapi justru mereka ini yang menyelamatkan. Kenal? Tidak kenal. Saya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Bangkok untuk seminar. Dari situ sejak itu ya saya tidak boleh hanya melihat orang hanya dari tampilan luarnya saja. Gitu. Nah ini kita sekarang ngomongin tentang pesantren yang sedang berjalan gitu. Kenapa pada akhirnya membuat pesantren gitu? Ini pasti punya ini sendiri dong, punya apa sih maksud tersendiri gitu. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk membuat pesantren? Ya sebetulnya saya bukan orang baru di dunia pesantren. Saya juga ngurus pesantren, saya juga ngurus anak yatim. Tapi bahwa di pembinaan anak pang dan jalanan, cara yang paling tepat bagi pemberdayaan mereka adalah konsep pesantren. Tapi konsep pesantren yang bisa juga menyalurkan pemberdayaan ekonomi secara langsung. Jadi misalnya yang kita mau didik mereka kan bukan hanya mengajarkan agama, tetapi bagaimana melatih mental mereka untuk kembali kepada Allah, kembali kepada keluarga. Nah, kembali kepada Allah ya dengan pendidikan agama, kembali kepada keluarga yakni dengan pemberdayaan ekonomi agar dia siap untuk menghadapi rumah tangga nanti atau siap datang kembali ke rumah dan bermasyarakat seperti yang lainnya. Maka itu kan butuh skill diajarkan kepada mereka. Makanya kita mengajarkan mereka yang tadinya mentato diajarkan desain grafis, akhirnya udah mulai nyablon kaos. Terus ada yang suka ngopi, kita ajarkan barista. Lalu ada yang juga stylish rambut ya, kita gitu. Jadi, kan capster. Akhirnya ya artinya sesuai bidang yang mereka minati. Terus ada yang juga melanjutkan kuliah ini setelah lulus paket C, sekarang udah mau daftar kuliah. Masya Allah. Jadi kurang lebih semua yang ada, semua santri-santri itu diajari keahlian gimana caranya mereka bisa mandiri gitu pada akhirnya. Betul. Nah ini tapi memang santrinya itu khusus anak pang saja kah atau siapa saja? Sebetulnya untuk umum ya, cuman karena saya lagi konsentrasi untuk anak pang anak jalanan sehingga ya sudah sekarang sambil menyelam minum air kita ajak yang lain juga yang mau, yang mungkin
ini kan pesantren luar biasa ya, Betul. pesantren underground yang tidak mengikuti jenjang usia, harus lulus SMP, lulus SMA. Siapapun yang sekiranya merasa terlambat tadi tidak belajar agama, ayo bareng-bareng di situ, ada forumnya, ada pengajian kitabnya gitu. Oke. Nah, tapi konon katanya pesantren ini sendiri juga sebenarnya untuk menata pesantren ini untuk jauh lebih baik lagi gitu, masih membutuhkan dana bantuan gitu. Oh iya gitu. itu. Karena kan saya yakin juga pemirsa TVmu, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari segmen awal sampai segmen kedua ini, saya yakin banyak dari kita yang menyaksikan ini sangat amat tertarik gitu, apalagi dengan tujuan mulianya Ustadz Halim ini sendiri gitu, membawa anak-anak pang, anak-anak jalanan yang tadinya tidak mengenal agama menjadi jauh lebih mengenal agama, dan insya Allah harus diistiqomahkan gitu, karena mereka kalau tidak dijaga oleh kita kan siapa lagi gitu. Betul. Boleh nggak sih Ustadz Halim gitu untuk kalau misalnya gitu mungkin ada relawan, ada yang ingin membantu menyukseskan pesantren ini sendiri tuh kayak gimana? Apa yang memang sedang dibutuhkan gitu saat ini? Ya kita sebetulnya gini, pesantren kan sudah berjalan ya 12 sampai 15 anak, tapi karena tempatnya sempit maka kita harus sewa ruko. Nah, saya pengennya sih di atas buat asrama mereka, bawah buat pengajiannya. Nah, lantai dasar bikin bisnis itu laundry kiloan. Sehingga kita nanti nggak ngitukan dari sumbangan, laundry kiloan itu yang bisa untuk makan dan minum anak-anak untuk pembiayaan pesantren. Jadi perekonomiannya bisa berputar di situ ya. Nah, jadi saat ini kalau misalnya pemirsa TVmu yang ingin ikut membantu mensukseskan gimana caranya pesantren ini berjalan, mungkin bisa mendonasi ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan donasi bantuan sekecil apapun, sebesar apapun itu pasti akan berbalas pahala. Yang saat ini dibutuhkan rukonya sudah ada atau seperti apa Ustaz? Ruko banyak, duitnya belum ada. Berarti memang rencananya dari Tasawuf Underground ini memang karena permintaannya besar, jadi apalagi kita men-share banyak anak-anak yang sudah mulai berubah, ngajinya sudah bagus, istiqomahnya sudah bagus, pengen ada ikut bekerja. nyantri. Itu. Jadi dalam itu saya 35-an sudah itu by phone. Masya Allah. Oke. Teman tempatnya enggak. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita. Sekarang kita ajak Yusuf untuk kita tanya-tanya gitu, gimana perjalanannya dia sampai akhirnya jadi santri di Tasawuf Underground. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.